Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Imam Ghazali, Prodi HTN semester 3, NPM 1921020085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu yang pertama pengertian dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang sebenarnya. Ada juga kompilasi hukum Islam atau perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar hukum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillahi ni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara as-sababi man istata'a minkum bi'ata falyatazawaj fa innahu ahadu li basar wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Yang ketiga yaitu rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah adanya mempelai pria. Saat akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya akad nikah sama dengan proses penyerahan tanggung jawab wali kepada mempelai pria. Rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai wanita yang bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi, seperti sedang dalam keadaan hamil atau masih berada dalam masa iddah. Masa iddah sendiri adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah berpisah dengan suami terdahulu, baik karena cerai hidup atau mati. Wali nikah untuk mempelai wanita menjadi rukun nikah yang ketiga.
Utamanya, wali nikah bagi mempelai perempuan adalah ayah kandung. Namun, jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung ayah, kakak atau adik dari ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat yaitu pernikahan dianggap sah di mata agama Islam apabila saat ijab kabul dihadirkan 2 orang saksi. Kedua saksi ini pun harus memenuhi 6 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balik, adil, dan merdeka. Arti merdeka yang dimaksud adalah tidak berstatus budak atau tawanan dari pihak lain. Dan yang kelima yaitu ijab kabul. Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah setelah diucapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas istrinya. Selain 5 rukun nikah, ada 5 syarat nikah yang juga gak kalah penting. Yang pertama, pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai beragama Islam. Apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka dianggap tidak sah. Syarat sah nikah yang kedua yaitu mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Mempertegas penjelasan rukun nikah yang kedua, syarat sah pernikahan dalam agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Selain karena ikatan darah, wanita yang termasuk mahram bagi seorang pria juga termasuk mertua, ibu tiri, anak tiri, menantu, cucu, saudara ipar, dan saudara sepersusuan. Syarat sahnya pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Sebelum nikah, seorang pria harus kenal betul latar belakang calon istri agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada rukun nikah ketiga, wali nikah seorang wanita bukan hanya ayah kandung saja. Yang keempat, tidak sedang berikhram. Berikutnya, pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meski ibadah haji adalah suatu amalan baik yang besar keutamaannya, namun diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang berhaji. Terakhir, syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam adalah tidak ada unsur paksaan, baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan. Itu dia 10 rukun dan syarat sah pernikahan dalam ajaran agama Islam. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi kamu yang sedang merencanakan pernikahan ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.